Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang terkuat di antara generasi muda adalah Chu Qing. Namun, ia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri surgawi berikutnya. Dengan demikian, dia tidak akan menjadi pesaingku, dan aku tidak perlu khawatir tentangnya. Namun ada dua orang yang menimbulkan ancaman terbesar, yaitu Chu Ruoshi dan Song Yunfei. Keduanya peringkat 7 abadi sejati 2 tahun lalu. Siapa yang tahu, apakah mereka peringkat 8 abadi sejati atau bukan saat ini? Bahkan jika mereka bukan peringkat 8 abadi sejati, mereka mungkin menjadi peringkat 8 abadi sejati pada saat persaingan bela diri surgawi dimulai. Dengan asumsi bahwa kultivasi mereka akan berada di peringkat 8 True Immortal, tetap saja aku hanya punya waktu 1 tahun untuk mencapainya. Akan sangat sulit bagiku untuk melampaui mereka dalam setahun. Bagaimanapun, mereka adalah para jenius sebenarnya dari alam atas Ciliokosem besar. Chu Xianzuo saja tidak bisa dibandingkan dengan mereka, kata Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk menyerah? Kamu tidak berencana berpartisipasi dalam persaingan bela diri surgawi? Tanya si ratu. Tentu saja tidak. Apapun yang terjadi, aku akan tetap melakukan yang terbaik. Karena bagaimanapun, aku akan menentukan apakah akan berpartisipasi atau tidak berdasarkan kekuatanku sendiri. Aku ingin berpartisipasi. Namun jika aku ingin berpartisipasi, aku harus membuat kagum semua orang, kata Chu Feng. Betul, itu yang harus kamu lakukan. Jika kekuatanmu masih belum seperti mereka pada saat kompetisi bela diri surgawi berikutnya dimulai, maka jangan berpartisipasi, dan tunggu sampai kompetisi bela diri Heavenly berikut. Jika kompetisi bela diri surgawi berikut ini masih tidak baik, maka kamu dapat menunggu sampai yang berikutnya. Lagi pula, kamu masih sangat muda dan sangat berbakat. Cepat atau lambat, kamu akan menyusul mereka dan melampaui mereka. Karena bagaimanapun, dari cara ratu ini melihatnya, terlepas dari seberapa berbakat orang-orang itu, mereka masih akan kalah denganmu. Cepat atau lambat, kamu akan melampaui mereka. Ini hanya masalah waktu saja, ucap si ratu yang dipenuhi dengan keyakinan terhadap Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Sementara Chu Feng dan si ratu sedang mengobrol, Chu Feng berhasil mendekati domain formasi abadi. Dia sekarang bisa melihatnya dengan jelas. Domain formasi abadi adalah hutan yang luas. Ada beberapa gunung yang menonjol keluar dari hutan yang luas, namun lokasi yang paling menarik perhatian terletak jauh di dalam domain formasi abadi. Terletak di sana ada barisan gunung yang mencapai langsung ke langit, dan itu sangat menarik. Tidak hanya pegunungan itu sangat besar, tetapi juga sangat tinggi. Gunung itu menembus awan, dan hanya sebagian kecil dari barisan gunung terlihat di bawah awan. Tentu saja, karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia, awan itu tidak bisa menghalangi garis pandangnya. Dengan demikian, Chu Feng bisa melihat tampilan pegunungan di atas awan. Barisan pegunungan membentang jauh melewati awan. Karena fakta bahwa gunung itu begitu tinggi di atas mereka, dan itu tampaknya membentang di atas awan ke langit sendiri. Barisan pegunungan itu terlalu spektakuler dan ajaib. Sepintas, itu menyerupai Stairway to Heaven yang sangat besar. Melihat itu, orang akan berseru kagum. Selain dari pegunungan yang mengarah langsung ke langit, lokasi lain di dalam domain formasi abadi juga memiliki pemandangan yang spektakuler. Pohon-pohon di dalam hutan semuanya pohon yang eksotis. Beberapa berdiri begitu tinggi, sehingga mereka hampir menyentuh awan. Dan yang lain berkilau dengan cahaya. Dari waktu ke waktu, burung-burung akan terbang di atas hutan. Ini membuat wilayah itu menyerupai fantasi dalam mimpi seseorang, dan menjadi surga yang sebenarnya. Bahkan di tempat seperti Great Ciliokosem Upper Realm, tempat yang dipenuhi dengan pemandangan indah, Chu Feng masih bisa merasa riang dan santai setelah melihat adegan seperti itu. Ini aneh, pikirnya. Setelah mencapai domain formasi abadi, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Ekspresi bingung muncul di matanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa formasi defensif telah ditempatkan di sekitar immortal formasi domain. Formasi pertahanan itu membentang dari tinggi di atas langit, dan menancap jauh di bawah tanah. Itu benar-benar menutup domain formasi abadi. Karena itulah,
mustahil bagi seseorang untuk memasukinya. Namun Chu Feng telah mendengar dari Villa Master Immortal Armament bahwa, tidak ada pembentukan formasi defensif di sekitar domain formasi abadi. Seseorang bisa masuk dan pergi sesuai keinginannya. Apakah itu ulah orang-orang dari klan Serpent era kuno? Pikirnya. Segera, Chu Feng menemukan bahwa ada gerbang pembentukan formasi di luar domain formasi abadi. Di luar gerbang berdiri beberapa orang. Tidak, tepatnya mereka bukan manusia. Sementara mereka humanoid, tapi mereka tidak memiliki penampilan manusia. Mereka sangat kurus, namun sangat tinggi. Tingginya masing-masing lebih dari selusin meter. Mereka tinggi dan kurus seperti batang bambu. Meskipun penampilan mereka menyerupai manusia karena mereka juga memiliki fitur wajah seperti manusia, tapi kulit mereka ditutupi dengan sisik biru. Jika melihat dari dekat, penampilan mereka sangat menakutkan. Sebagai perbandingan, gadis kecil ekor ular yang telah diselamatkan Chu Feng sebelumnya, itu jauh lebih manis dari orang ini. Chu Feng pun merasa bahwa orang-orang itu pasti dari klan ular era kuno. Alasan untuk itu adalah, karena aura mereka sangat kuat. Bahkan Chu Feng tidak dapat menentukan kultivasi mereka. Chu Feng merasa bahwa mereka pasti menjadi ahli dengan kultivasi di atas ranah immortal sejati. Itulah alasan mengapa, Chu Feng merasa bahwa mereka berasal dari klan ular era kuno. Setelah melihat mereka, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari berseru kagum. Benar saja, Great Chiliocosm Upper Realm adalah tempat dengan para ahli seperti awan. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu bertemu orang-orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Chu Feng benar-benar lemah dan kecil di alam atas Chiliocosm besar. Meskipun Chu Feng sudah bisa dianggap sangat luar biasa di antara generasi muda, tapi jika dibandingkan dengan seluruh alam atas Chiliocosm besar, Chu Feng masih eksistensi yang sangat lemah. Bahkan tidak akan berlebihan untuk mengatakan kalau Chu Feng berada di antara para kultivator di bagian bawah alam atas Chiliocosm besar. Setelah semua, seperti Songxi, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan di hadapan para ahli di ranah abadi surgawi, apalagi dari ahli abadi bela diri. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya ada formasi defensif di sekitar domain formasi abadi tahun ini. Tepat pada saat itu, Li Xiang dan dua temannya juga tiba. Mereka bertiga juga sangat terkejut melihat pemandangan ini. Tampaknya domain formasi abadi tahun ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya akan sangat sulit untuk mencoba bergaul dengan kami di tahun ini. Tidak, itu tidak mungkin. Hei bocah luar, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tahu tentang domain formasi abadi, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa, domain formasi abadi ini bukanlah tempat yang bisa kamu masukkan hanya karena kamu mau. Jika kamu ingin memasuki domain formasi abadi, kamu harus memiliki token undangan, kata Li Xiang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan token undangannya dari kosmos saknya. Chu Feng memperhatikan bahwa token undangan Li Xiang memiliki penampilan yang sama dengan miliknya. Hanya saja, warna token undangan Li Xiang benar-benar berbeda dari miliknya. Token undangan Li Xiang adalah emas, dan juga tampaknya terbuat dari emas. Tentu saja, gelarnya akan secara alami tidak terbuat dari emas. Tapi sebaliknya, itu dibentuk dengan kekuatan spiritual. Bahkan ada pola berurat yang mengalir melewatinya. Kamu lihat ini adalah token undangan. Kamu punya satu. Jika tidak, maka pergilah. Pergi dan temukan sendiri tempat yang asyik untuk menginap. Lagi pula, klan ular era kuno bukanlah sesuatu yang mampu kamu provokasi, kata Li Xiang kepada Chu Feng saat ia mengutak-atik token undangannya. Dia sepertinya sengaja membuat orang lain memperhatikan token undangannya, karena gerakan tangannya sangat dibesar-besarkan. Ini sebenarnya adalah token undangan emas. Kakak Li Xiang, Tuan Villa benar-benar memujamu. Melihat ini, dua pria lain dari Secret Pill Villa sama-sama mengungkapkan tatapan iri di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan token undangan masing-masing dari kosmos saks mereka. Dan token mereka sedikit berbeda dari token Li Xiang. Sementara bentuknya sama, tapi token undangan mereka tampaknya terbuat dari perak. Tentu saja, melihat tatapan iri dari kedua pria itu, Li Xiang mengungkapkan senyum lebar, dan dia merasa sangat senang. Lalu, dia memalingkan mata kecilnya ke Chu Feng lagi. Dengan nada mengejek, dia bertanya, "Hei, aku bertanya padamu apakah kamu punya token undangan? Jika tidak, maka keluarlah dari sini," ucap Li Xiang.
Sebagai tanggapan, Chu Feng mengeluarkan token undangan yang diserahkan kepadanya oleh Villa Master Immortal Armament. "Kamu membicarakan ini," ucap Chu Feng. Itu kan," seru mereka. Setelah melihat token undangan seperti gelas yang dipegang Chu Feng di tangannya, Li Xiang dan dua temannya segera membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Pada saat yang bersamaan, mereka bertiga terkejut. "Oh surga, itu token undangan kristal, itu token undangan tertinggi," seru mereka. Melihat token undangan di tangannya, Chu Feng pun terkejut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, token undangan ini tidak menyerupai kristal. Tapi sebaliknya, itu lebih seperti gelas. Namun reaksi Li Xiang dan kedua temannya itu tidak berpura-pura. Tampaknya token undangan yang dimiliki Chu Feng cukup luar biasa. Seperti yang mereka katakan, seseorang tidak dapat menilai seseorang hanya dari penampilannya. Dan tampaknya token undangannya sama saja. "Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan token undangan kristal itu? Apakah klan ular era kuno memberikan itu padamu?" tanya seseorang. Setelah melihat token undangan Chu Feng, dua pria lainnya dari Secret Pill Villa segera bergerak ke arah Chu Feng dengan penuh semangat. Ada perubahan 180 derajat dalam sikap mereka. Kemungkinannya, mereka telah menyadari bahwa Chu Feng adalah individu yang luar biasa. Namun tepat pada saat Chu Feng hendak menjawab mereka, Li Xiang berkata, "Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mendapatkan token undangan kristal? Dari cara aku melihatnya, itu pasti palsu." Saat Li Xiang mengatakan kata-kata itu, dia juga berjalan ke Chu Feng dan mulai memeriksa token undangannya dengan hati-hati. Dia menempatkan wajahnya sangat dekat dengan token undangan, bahkan sampai ke titik di mana matanya akan menyentuhnya. Harus dikatakan barang palsu ini dibuat dengan sangat baik. Namun, yang palsu tetaplah palsu. "Kamu tidak akan bisa menipuku," kata Li Xiang dengan mulut terbuka lebar. Saat dia mengatakan kata-kata itu, dia bahkan mengangkat kepalanya untuk menatap Chu Feng, dan rasa jijik memenuhi matanya. "Kakak Li Xiang, apakah ini benar-benar palsu?" kedua pria itu bertanya. "Tentu saja itu palsu. Bagaimana aku bisa salah?" Li Xiang berbicara dengan sangat bangga. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu Feng dan berbicara dengan nada ceramah. "Apa yang nyata tidak bisa palsu, dan apa yang palsu tidak bisa nyata. Jika kamu ingin menggunakan token undangan palsu untuk menipu klan ular era kuno, kamu benar-benar salah. Aku mendorong kamu untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu," ucap Li Xiang. Pada saat itu, dua pria lainnya dari Villa Oil Suci segera menjauhkan diri dari Chu Feng. Selanjutnya, mereka berdua melirik Chu Feng dengan jijik. Chu Feng merasa sangat tak berdaya dalam situasi ini. Namun, dia enggan menjelaskannya kepada mereka. Sebagai gantinya, tubuhnya bergeser, dan dia mulai terbang menuju pintu masuk domain abadi formasi. "Hei, kamu benar-benar pergi ke sana. Apakah kamu mencoba untuk mati? Kamu mencoba menipu klan ular era kuno dengan token undangan palsu. Apakah kamu menyerah untuk hidup?" "Klan ular era kuno sangat sengit," teriak Li Xiang. Dia berteriak sangat keras. Sepertinya dia sengaja mencoba agar orang-orang dari klan ular era kuno mendengar kata-katanya. Dan cara Li Xiang itu berhasil. Klan ular era kuno mendengarnya. Tanpa sadar, anggota klan yang ditempatkan di pintu masuk mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Chu Feng dengan tegas percaya kalau token undangan yang diberikan kepadanya oleh Villa Master Immortal Armament ini asli. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya niat untuk berhenti. Dia hanya berhenti terbang, dan turun ke tanah ketika sampai di pintu masuk. "Tolong tunjukkan token undanganmu." Mereka yang tidak memiliki token undangan tidak diizinkan masuk, penjahat klan ular era kuno berbicara dengan suara yang sangat dalam, menggema, dan juga kuat. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengeluarkan token undangannya. Klan Serpent era kuno itu menerima token Chu Feng. Mungkin karena teriakan keras Li Xiang, penjaga klan Serpent era kuno skeptis bahwa Chu Feng berusaha menipunya dengan menggunakan token undangan palsu. Jadi, mereka memeriksanya dengan sangat hati-hati. Namun pada akhirnya, mereka mengembalikan token undangan ke Chu Feng, dan dengan nada yang sangat hormat mereka berkata, "Silakan masuk." Pada saat itu, Li Xiang dan dua temannya juga telah mendarat. Mereka bertiga berhasil menyaksikan adegan itu dengan jelas. "Sial, dia benar-benar berhasil masuk. Kakak Li Xiang, bukankah kamu mengatakan bahwa token undangan itu palsu?"
Dua teman Li Xiang menoleh padanya. Aku benar-benar tidak pernah berharap, token undangannya mampu lulus meskipun itu palsu. Sangat disayangkan, dia telah berhasil menipu klan ular era kuno. Namun, dia tidak bisa menipu aku, Li Xiang. Palsu tidak bisa nyata, dan apa yang nyata tidak bisa palsu. Aku mengatakan itu palsu, dan itu pasti palsu. Li Xiang menghela nafas dan berbicara dengan cara yang sangat pasti. Namun, ekspresi kedua pria itu dari Villa Pil Suci telah berubah. Mereka mulai menjadi skeptis terhadap Li Xiang. Namun demikian, Li Xiang mengabaikan perubahan ekspresi mereka, dan dia sangat percaya diri. Sama seperti itu, Li Xiang dan dua temannya juga tiba di depan pintu masuk. Selanjutnya, mereka semua mengeluarkan token undangan masing-masing, dan menyerahkannya ke klan Serpent Era Kuno. Dua rekan Li Xiang berhasil melewati inspeksi dengan sukses. Namun ketika tiba giliran Li Xiang dihentikan. Di mana kamu mendapatkan token undanganmu? Klan Serpent Era Kuno menatap Li Xiang dengan cara yang sangat disengaja. Apakah ada yang salah? Apakah ada masalah? Li Xiang bertanya. Matanya berkedip-kedip panik. Token undanganmu itu palsu, kata klan ular era kuno. Apa? Serius? Pada saat itu, dua sahabat Li Xiang berlari. Tolong periksa lagi dengan seksama. Kami berasal dari Villa Pil Suci. Kami tidak akan menggunakan token undangan palsu. Kedua temanya itu berbicara atas nama Li Xiang. Tahun ini kita telah memberikan token undangan suci kepada Pil Kristal, 5 token undangan emas, dan 20 token undangan perak. Mengabaikan kalian bertiga, 23 orang dari Villa Pil Suci telah masuk. Di antara mereka adalah 1 token undangan kristal, 5 token undangan emas, dan 17 token undangan perak. Bahkan jika kalian bertiga berasal dari Villa Pil Suci, kalian semua harus membawa token undangan perak. Bagaimana mungkin ada token undangan emas lain? Kata penjaga klan ular era kuno. Kakak Li Xiang, kamu. Pada saat itu, kedua pria dari Villa Pil Suci memandang Li Xiang, dan kecurigaan memenuhi mata mereka. Aku, Li Xiang mengungkapkan ekspresi canggung. Hahaha. Tepat pada saat itu, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng sudah melewati pintu masuk pembentukan formasi, dan memasuki domain abadi formasi. Chu Feng membelakangi Li Xiang dan dua temannya. Dia memegang token undangan kristal di satu tangan, dan melambaikan tangan lainnya. Apa yang nyata tidak bisa palsu, apa yang palsu tidak bisa nyata. Saudaraku, kamu harus jujur, ejeknya. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia melonjak ke langit dan mulai terbang jauh ke dalam domain abadi formasi. Hanya penahan gelar undangannya yang terlihat, itu saat pakaiannya berkibar-kibar di tiup angin. Bagi Li Xiang, itu adalah citra yang sangat mencela. Orang ini. Pada saat itu, Li Xiang menggertakkan giginya dengan marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar merasakan apa yang dikatakan Chu Feng sangat benar. Di depannya adalah klan Serpent era kuno. Mereka berasal dari klan ular era kuno yang sangat sengit. Di depan mereka, seseorang tidak boleh dipusingkan. Maaf, aku ditipu oleh orang lain. Aku membeli token undangan ini dari pelelangan. Aku tidak pernah menyangka pelelangan akan menipuku. Li Xiang berbicara dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Pada saat itu, dua pria dari Villa Pil Suci sedang melihat Li Xiang dengan tatapan penuh penghinaan. Mereka menjadi yakin bahwa token undangan emas Li Xiang adalah palsu. Tidak ada yang serius untuk memiliki token undangan palsu. Namun mereka tidak dapat mentolerir, bagaimana Li Xiang menggunakan token undangan palsu untuk dipamerkan di hadapan mereka. Jika kamu tidak memiliki token undangan, segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Klan ular era kuno berbicara dengan cara yang sangat jengkel. Tidak, aku punya satu, ucap Li Xiang sambil mengeluarkan token undangan lain. Token undangan itu berwarna perak, dan sama seperti kedua temannya. Pergilah. Klan Serpent era kuno mampu menentukan bahwa token undangan itu asli. Namun demikian, mereka masih memperingatkan Li Xiang dengan nada tidak senang. Namun kami akan menyita token undangan palsumu itu. Selain itu, jika kamu datang ke sini menggunakan token undangan palsu lagi, kamu tidak akan seberuntung ini, ucap si penjaga. Siap. Aku tidak akan berani lagi, Li Xiang segera meminta maaf. Namun pada akhirnya, ia berhasil memasuki domain abadi formasi.
Namun pada saat dia memasuki domain abadi formasi, Chu Feng sudah terbang jauh. Dia telah menghilang jauh ke dalam domain abadi formasi, dan mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Sialan, pria itu benar-benar berhasil melihat rasa malu aku, dan bahkan mengejek aku. Li Xiang berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Kakak Li Xiang, bukankah kamu mengatakan bahwa token undangan adalah sesuatu yang diberikan Tuan Villa kepadamu? Tanya temannya. Pada saat itu, dua teman Li Xiang mulai menatapnya dengan tatapan mengejek. Apa-apaan ini? Kalian berdua juga mencoba mempermalukanku. Li Xiang berteriak dengan cara yang sangat tidak senang. Karena sudah dibuat marah, Li Xiang pun benar-benar menjadi marah. Hahaha, tentu saja tidak. Kakak Li Xiang, jangan marah. Orang yang mengejekmu adalah pria itu, dan bukan kami. Kedua pria itu segera tersenyum meminta maaf. Dapat dilihat bahwa Li Xiang memiliki beberapa status di hati mereka. Kakak Li Xiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua pria itu bertanya. Melakukan apa? Kita secara alami akan bertemu dengan Tuan Tetua dan yang lainnya. Kami akan pergi dan menemukan Tuan Tetua untuk membantu kami membalaskan dendam, dan memberikan pelajaran kepada bocah nakal yang tidak mengetahui luasnya surga dan bumi. Kalau tidak, kita akan diganggu dan dipermalukan olehnya seperti ini, kata Li Xiang. Apa yang dikatakan kakak Li Xiang masuk akal. Kedua pria itu mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga melonjak ke langit. Mereka terbang melewati sejumlah besar pohon, dan mulai terbang menuju kedalaman domain abadi formasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.